dia bisa membuktikan dengan 6 gol dan 3 assist gitu. Itu conversion rate-nya cukup tinggi. Jadi harapan aku sih Axel ke depan bisa dapat menit bermain yang lebih banyak lagi. 6 gol itu membuktikan diri bahwa dia emang layak dipanggil ke timnas Indonesia. Setuju. Soalnya Pertandingan Persija lawan Persebaya itu tensinya tingginya hampir sama kayak pertandingan Persija lawan Persib gitu kan. Tapi di sini aku mau apresiasi sama The Jackmania dan juga Bonek Mania gitu. Mereka tuh bisa mengubah cara pandang yang sebelumnya tuh kita tuh rivalitasnya tuh panas banget gitu ya. Betul. Sekarang kita udah bertransformasi nih jadi supporter yang rivalitasnya tuh jadi adem gitu kan. Halo Jackmania, kembali lagi di Terbol Bola. Seperti biasa, Terbol Bola akan menganalisa, mereview, memprediksi tentang pertandingan Persija. Dan hari ini, di episode hari ini adalah episode spesial, formasi baru. Gue, Faniko Soekarno, ditemani oleh dua para senior Persija. Wish, Jackmania luar biasa. Ada Muhammad Hari Prasetya, dan juga ada Anggi Zihni. Panggilannya Anggi apa Zihni? Anggi aja ya, bukan sini. Dan pasti kita akan membahas bagaimana perjalanan Persija, terutama kemarin nih. Akhirnya kita menang lawan Persebaya dengan skor yang cukup telak. Nah, ini pasti ada beberapa dari teman-teman kita di sini, Hari dan juga Anggi akan mereview bagaimana Persija kemarin bisa menang telak lawan Persebaya. Apa hal yang membuat begitu menang telak lawan Persebaya nih? Kalau kita lihat di babak pertama, kalau gue ya, itu sempat ada low block dilakukan oleh Persija, kemudian Persebaya low block, kemudian berhasil lepas dari itu dan akhirnya babak kedua terpancing bisa menambah 2 gol. Kalau menurut Hari gimana, Har? kalau menurut gue yang pertama faktor lapangan itu udah pasti. Akhirnya terjawab. Enak, nonton juga enak, permainan Persija lawan Persebaya gue akuin itu enak. Kalau boleh jujur, ini kayak momen dimana Persija itu kembali ke awal musim. Yang pemainnya itu dari bawa bola bawah, terus akhirnya bisa memanfaatkan situasi dengan sebaik mungkin kalau dari pandangan gue. Terus selanjutnya lini depan 3 penyerang di depan itu juga striker yang benar selalu bermain di awal musim. Maxwell, Alano, sama Axel. Karena waktu itu kan Axel main ketika Gustavo cedera. Yes. Nah, tiga kombinasi penyerang ini udah cukup bagus, ditambah 2 pivot mereka yang benar-benar menurut gua luar biasa kalau Nego sama si Van Basten. Itu setelan awal ya. Setelan awal. Ini Oke. setelan awal nih. Iya. The winning team kalau kata Mauricio saja. Ini kalau kita lihat dari bayang kemarin kan starting line-up-nya berubah, berbeda ya. Formasi juga berbeda ya, dari 3 back gitu kan. Kemarin kembali ke setelan awal dan oke, jadi akhirnya Persija on the track. Kalau Anggi sendiri melihat Persija kemarin overall secara keseluruhan? Kalau aku sempat skeptis sih sebenarnya kan bisa menang lawan Persebaya gitu kan. Karena kan di 3 match sebelumnya kan sempat gagal menang lah ya. ngedown juga. Terus tebak-tebakan skor nih sama teman ceritanya. Menang berapa ya? Tipis aja lah 2-1 aku bilang gitu. Tapi ternyata kita bisa menang dengan margin 3-0 itu luar biasa sih. Apalagi performanya Axel ya, di sini aku highlight dia keren sih. Oke, nanti kita bahas Axel. Tapi yang jelas kemenangan telak atas Persebaya kemarin tidak lepas dari peran duo di tengah ya. Iya. Fabio dan juga Van Basten. Apakah ini menurut Hari yang membuat Persija akhirnya bisa hidup di lini tengah dan menang telak? Kalau kita lihat permainan Persija di awal musim kan emang dua pemain ini selalu jangkar Persija. Menang 4-0 lawan Persita, menang 3-0 lawan Solo, menang 3-1 lawan Dewa. Itu semua Van Basten sama si Fabio Salonego. Tapi ketika balik ke JIS dengan kondisi ya maaf ya kita rumput kurang bagus dan hasilnya Dewa seri lawan Malut seri, lawan Bali pun seri. Nah, kembalinya 2 pivot ini mengatur ritme permainan lebih enak ketika Van Basten lebih ke defense. Sementara Fabio Salonego ibaratnya lebih ke CMF ya, mengatur segala sisi dan ada Rehan Hanan, sosok yang benar-benar nggak mau berhenti gitu kan. Coba kalau lihat Rehan Hanan, dia pemain yang selalu lari ke sini ke sana yang bikin rusak konsentrasi dari lini belakang Persebaya. Nah, di situ kan bisa lihat ketika Rehan Hanan mau ke kiri mau ke kanan, Alano kosong, Maxwell kosong, dan Axel juga ruangannya dipepet sama 2 backnya asingnya Persebaya. Yang resmi yang membuat si pergerakan Hanan ini yang nggak dibayangin sama pelatihnya Bernardo Tavares. Kalau dari sisi gua gitu kan, 3 pemain di tengah itu juga udah cukup bagus karena Persija sebenarnya butuh sosok IMF yang bisa merepotkan lini pertahanan lawan gitu. Kalau Anggi melihat
permainan Persija di lini tengah dengan hadirnya kembali duo ini Fabio dan Van Basten seperti apa? Lebih baik kan dari Fabio dan Jordi Amat mungkin seperti itu? Iya sih, kalau menurut aku Fabio itu gimana ya, dia cocok banget gitu buat build up serangan. Jadi lini tengahnya tuh kayak lebih hidup aja, aku ngerasanya sih gitu. Oke, lebih serap Fabio Van Basten atau Sosa. Fabio sama Sosa. Jordi? Fabio sama Van Basten ya? Iya, Van Oke. Basten. Nah, tadi Hari sempat menyinggung soal JIS dan juga GBK. Kalau gue ngeliat jujur ya, kalau Persija main di GBK tuh lebih hidup gitu, lebih enak liatnya. Kalau Anggi ngeliatnya gimana, Gi? Sebenarnya iya ya, tapi rumah aku tuh dekatnya ke JIS. Jadi ada faktor Tinggal itu. jalan kaki. Oke. Tapi lebih seneng lihat Persija main di JIS atau di GBK? Awal-awal sih sebenarnya Persija gacor juga kok di JIS, tapi kesini-sini mungkin karena kondisi rumput sih, aku setuju tadi ya sama Mas Hari. Kondisi rumput berpengaruh ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi perhatian serius ya. Kalau next sisa 7 match kan ada 4 kandang 3 away. Tinggal 3 kandang. 3 kandang, 4 away. Lebih memilih di JIS apa di GBK? Kalau gue kemarin ngomong langsung sama pelatih dan juga Esel yang gue tanya habis pertandingan, gue berkonfirmasi coach, kalau kata pelatih kan, saya ini nggak pemain, saya bukan pemain, saya hanya pelatih, saya nggak bisa merasakan rumput. Walaupun sebenarnya dia otak pemikirannya pelatih ya maunya di GBK, tapi dia nggak mau ngomong gue dukung GBK. Lebih baik kamu tanya sama si Excel, karena waktu itu Excel lagi press-con kan, si jumlah press Excel. Akhirnya kata Excel dengan jawaban singkat ya, saya pilih GBK gitu. Pilih GBK. GBK. Oke, ini kan Hari kan jurnalis ya, jadi adalah insight-insight dari pemain-pemain di lapangan. Jadi sebenarnya rata-rata pemain dari Persija lebih memilih GBK atau JIS? Pilih GBK. GBK ya? Iya, ketika kemarin ngobrol sama Jordi waktu nemenin Persija ke Ternate, dia ngomong rumput di Ternate itu lebih bagus ketimbang yang ada di Jakarta kan. Ya, terus ada beberapa pemain yang merasa ketika nendang bola di rumput JIS tuh kayak ngangkat. Kalau seandainya Mbak Anggi ngeliat deh bola pemain nendang bola rumputnya keangkat sedikit kayak bawahnya tuh bukan rumput kayak ditanamin pasir gitu kan. Jadi kan berat buat lari tuh berat gitu. Walaupun sebenarnya ada 2 tim yang main kan tim home tim away kan. Tapi kan Persija nggak pernah kalah di JIS karena mungkin tim target dari tim away main di JIS itu ya imbang aja, karena susah buat menang di JIS gitu. Karena emang tadi balik lagi kondisi rumput ya. Sementara Persija kalah di GBK di Senayan yang lawan Arema kalau Anda nonton kan. Itu kan rumputnya bagus ya, tapi kan secara permainan Persija bagus sebenarnya. Hanya kalah counter attack ketika dari gol si Gabi kalau nggak salah dari Arema yang memanfaatkan dari sisi kirinya Persija kan. Artinya kan emang Persija kan kalau kita lihat garis pertahanannya tinggi nih, dengan adanya Gabi yang di sprint kencang kan membuat Persija harus kalah pertama kali di GBK. Oke, coba tanya Jackman ya, kira-kira di sisa pertandingan kalau home pilih JIS atau GBK? Mana aja penting menang ya. Sisa lawan siapa sih kemarin? Nggak ngalahin Persib, Semen Padang sama Solo. 3 berarti sisanya away semua. Oke, bisa kali ya. Nah, ini menarik juga kalau kita lihat kemarin di lini belakang ya. Duet pertama kali sebagai starter Rido sama Paulo ya. Iya, betul. Nah, ini lu ngelihat seperti apa nih, Hari? Apakah ini yang mulai nyaman kah Paulo ini? Seperti atau ada PR atau evaluasi? Kalau dari pandangan gue yang suka ngikutin Persija udah lama kan ya, dari awal musim ini kan Rido itu udah berpasangan sama Thales, sama Jordi. Dan sama si Paulo ya. Sama si Paulo Ricardo kan. Paulo Ricardo baru main 90 menit kemarin lawan Bayangkara di Lampung kan. Sisanya dia hanya bermain 5 menit, 6 menit karena sempat cedera kan. Nah, ketika dipasangkan sama Paulo Ricardo ternyata nggak bermain selama 90 menit kemarin lawan Persebaya kan. Diganti. Ketika menit ke-80-an dia diganti karena mungkin katanya alasannya mungkin karena emang udah capek atau enggak, kita kurang tahu kan. Nah, duetnya si Rido sama Paulo tuh tenang kayaknya di belakang. Lebih tenang, lebih kalem karena kan pengalamannya si Paulo ini kan sebelumnya kan di Eropa kan, di Liga Finlandia, artinya kan di klub Finlandia, artinya kan mereka punya pengalaman dan main di kasta ketiganya Piala Eropa tuh apa ya namanya sih, UN Conference League ya. Nah, main di situ kan artinya kan dua sosok ini kan tenang di sana kan, ketimbang kalau kita lihat Thales yang lebih berasa kerusuk asal buang bola kemana-kemana dan kalau Thales lebih agresif masuk ke depan. Sementara Jordi Marido juga udah cukup di situ karena kan Jordi pengalaman juga di Eropa kan. Artinya kan mereka sama mengerti ketika Rido maju ke depan, Jordi harus ke belakang. Nah, karena dengan ada Paulo Ricardo juga sebenarnya, nah yang ini jadi bingung nih, apakah Soja mau duetin Rido sama
Jordi sama Ricardo apa Jordi sama Teos, karena tiga-tiganya ini bisa main semua besok lawan PSBS Biak. Nah itu terbebas dari akumulasi kartu dan hukuman. Jadi memang nih kalau semuanya udah lengkap, puyeng nih Sosa. susah ya. Iya bener. Tapi kalau Anggi sendiri lebih milih siapa? Rido berduet dengan siapa di belakang? Kalau aku sih karena lihat match lawan Persebaya, Rido sama Paulo sih cocok sih. Oke, jadi mempertahankan winning team. Kalau Hari, lu memilih siapa ya? Iya, yang tadi gue sih sebenarnya In your heart. Gue waktu itu kan sempat nanya juga terus kan mau coba balikin ke Jordi ke Rido. Iya ke Jordi apa enggak? Ada jawabannya pelatih kan lebih ke semua pemain tuh bisa bermain di mana aja sih. Dia bagusnya di mana, karena terbukti kan ketika Jordi dicoba di gelandang bertahan untuk gantiin peran Van Basten, itu juga bagus. Dia dipanggil ke timnas dengan status gelandang bertahan, bukan back. Kan pelatih John Herman tuh melihat ada kemampuan dari Jordi ini bisa bermain di gelandang bertahan. Nah, kalau gue pribadi gue lebih suka Jordi balikin lagi ke belakang. Ya. Marido gitu. Dan harus bisa nge-backup sayap kiri dan sayap kanan itu yang benar bisa sprint kencang ke belakang, karena kita tahu dua pemain ini agak sedikit lambat ya buat sprintnya kencang gitu kan. Di backup sama Doni sama Bruno Tubaro yang benar-benar punya sprint bagus. Benar. Oke, coba kita nanya Jackmania lagi. Kira-kira duet di belakang besok lawan PSBS Biak dan juga PSIM, pilih mana nih? Jordi, Rizky Ridho Jordi atau Rizky Ridho Paulo atau Thales atau wah siapa? Nah ya, isi kolom komentar. Tapi yang jelas kemarin kredit poin buat Raihan Hanan. Iya. Cetak gol, kemudian jadi starter lagi. Progresnya gimana sih Hari lihat Hanan ini? Hanan. Melengkapi pasal yang hilang kah? Ini dia akhirnya gitu. Semenjak Hanif Syahbandi cedera, Persija tuh nggak punya sosok yang bisa ngebantu Fabio Calonigo dan Van Basten di tengah. Kayak Souza ini kayak kehilangan orang yang bisa jadi IMF gitu kan. Terus ketika mencoba, sebenarnya peran Hanan sama Mitan itu sama, tapi kita lebih ke winger kan. Hanan juga sebenarnya bisa ke winger juga, cuman karena dia orangnya masih muda, aktif bergerak sana sini, mungkin yang disukai sama pelatih kan. Membuat konsentrasi di lini belakang tuh belakang tim lawan bisa berkurang kan. Terganggu dengan adanya Hanan. Nah, kalau sebenarnya kita punya Gian Mota ya di situ kan. Yang pemain nomor punggung 10 kan. Gian Mota benar. Iya, tapi kan kalau nggak tahu, kita juga tanya ke Jackmania ya. Ketika Anggi kan Gian Mota udah sesuai harapan Jackmania apa enggak keadaan Gian Mota sebagai pemain nomor punggung 10 kan. Karena sebelumnya kita nomor punggung 10 kita kan Maciej Gajus nih. Yang lebih oke juga menurut saya, dengan hadirnya Gian Mota yang notabene dia adalah mantan rekannya Lionel Messi dan pemain Santos yang kurikulumnya juga cukup bagus kan. Nah di situ kita lihat ternyata perannya tuh tersisihkan sama Raihan Hanan di sini yang orangnya lebih bagus juga di situ kan. Nah kalau tadi tanya Mas tentang Hanan, iya pas gitu kan, karena Hanan tuh bisa nge-backup ketika Alano main ke tengah, Hanan lari ke kanan. Ketika Maswell ke tengah, Hanan ke kiri. Nah itu yang dibutuhkan oleh pelatih gitu. Jadi nggak sendirian itu kan si Alano atau Maxwell. Jadi ada teman partneran, itu yang bener itu tengah itu memang harus seperti itu. Kalau Anggi ngeliatnya gimana Anggi? Memang Hanan kah atau mencoba balik lagi ke Witan atau mungkin cobain Gian Mota lagi? Kalau untuk lihat performa saat ini sih kalau Witan belum mungkin. Belum ya? Oke, jujur li dari Jackmania nih. Terus di tengah besok lebih memilih siapa? Aku sih pengennya Hanan ya sebenarnya. Cuman kan balik lagi ya perlu ada rotasi juga gitu. Karena untuk laga-laga krusial yang di akhir tentu kita perlu sosok Raihan Hanan gitu. Pas lawan Persib contohnya gitu. Jadi kalau misalkan lawan PSBS Biak mungkin bisa dirotasi dulu. Disimpan ya. Tapi Biak sih lagi begitu, nanti kita bahas Biak ya. Susah menang nih, nggak pernah menang kayaknya. Tapi selain Hanan ada pemain muda lainnya dipercaya sama Sousa, Said ya. Iya. Said debut pertama, tapi gue ngeliatnya masih ya menit bermainnya masih dikit, belum bisa melihat overall. Tapi credit point apa yang mau ingin sampaikan terkait Said? Ya, Said ini pemain muda ya, masih 21 tahun kalau nggak salah. Dan kemarin tuh gue nggak kepikiran Van Basten ya jadi back tengah ketika Paulo Ricardo diganti. Van Basten sempat main di back tengah tuh sama si Ridho. Nah mungkin karena melihat udah menang 3-0 nih dan waktu sisa tinggal berapa menit lagi, akhirnya mencoba dia Sahid di debut gitu kan. Ya gue nggak bisa nilai panjang lebar ya, karena kan menit bermainnya cuma sedikit kan, tapi overall
dia duet sama Ridho di belakang jadi pengalaman berharga lah, apalagi lawannya Persebaya ya. Yes. Dia punya momen di mana gue debut lawan Persebaya dan dilihat sama sekitar 40.000 Jackmania yang datang ke situ kan, berarti ada rasa bangga bagi dia buat naikin mental bermain dia saat latihan nanti gitu kan. Kalau apa bisa tambah bingung juga nanti ada Ricardo, ada Jordi Amat, ada Thales, ada Cynthia Said kan gitu. Karena Persija itu selalu mengorbitkan pemain-pemain muda di lini belakang. Ya kita jujur ke Ferrari kan. Ferrari. Anak Jakarta di belakang awal-awal debut suka blunder di Persija. Kalau Anggi inget dulu awal-awal Ferrari kan, debut di Persija suka blunder. Nah itu dia belajar kan, gue dikasih menit bermain dulu sama Thomas Doll. Dari situ dia berpikir, wah gue harus bermain baik di pelatihan hingga akhirnya dapat dipercaya lagi sama pelatih. Nah dia saya terus menunjukkan itu walaupun sebenarnya masih sangat muda 21 tahun. Oke, masih bisa terus berprogres lebih baik lagi ya. Yang penting dari dia itu mendapat ilmu bermanfaat dari kayak Ricardo, dari Thales, dari Ridho yang level timnas Indonesia dan juga Jordi Amat. Artinya kan ilmu bagi dia. Harus diserap sebaik-baiknya nih ya. Next nih, cakep nih, tenanglah lini belakang ya. Tapi kemarin ditonton loh sama Hans Samo, ada Rio Fahmi, kemudian ada Lazoardi ya. Ya si analis itu, ngomongin out of the box nih ya, melipir dikit tentang Lazoardi. Butuh nggak sih sebenarnya Persija? Kan udah ditarik ke timnas lah. Kita analisis siapa dia Persija? Lazoardi analis ini nih yang suka menganalisa itu. Penting nggak sih sosok itu Lazoardi untuk menganalisa, beri masukan buat pelatih gitu? Menurutku penting ya. Kalau untuk orang yang experience-nya juga udah banyak kan. Pengganti siapa sih? Belum ada ya Lazoardi ya? Kan pelatih ini kan juga bawa analis dari sendiri. Jadi waktu itu ada 2 analis kan, lokal, satu asing dari bawaan pelatih kan. Tapi kan Lazoardi ini kan udah ada di Persija sejak lama. Artinya mereka dia tahu klub itu cara mainnya gimana. Belajarnya gampang gitu, ngasih tahu informasinya. Yes. Ya banyak yang nilai, nggak tahu dia masukin nilai kan. Wah ini gara-gara ditarik ke timnas nih, Persija nggak pernah menang. Nah, kan ada selentingan semacam itu ya. Gitu kan. Balikin gitu kan. Harusnya sih Zigri Lazoardi itu kasih suksesornya siapa gitu, jangan kosong lah ya. Bisa kali. Oke, tapi by the way ini Jackmania senior nih, boleh Anggi intermezzo sedikit. Jadi fans Persija sejak kapan? 2006 sih sebenarnya, pas 2006. SMP itu SD. Oh, SD. SD. Sama malu Har ya? Aduh, udah lama. Tahun 2000. SD juga kan ya? Iya, 2000. Tuh. Apa yang membuat Anggi pertama kali suka sama Persija? BP. Kehadiran dari sosok BP yang dia orangnya elegan gitu. Terus abis itu karismatik. Terus aku suka BP, terus aku nonton Persija, jadi suka Persija, terus nyobain nonton ke stadion tahun 2008. Waktu itu tuh stadion pertama yang aku kunjungin Lebak Bulus. Terus di situ jadi suka aja sama atmosfernya stadion gitu, tempat di mana kita tuh bisa nyanyi bareng sama orang-orang yang sefrekuensi. Gitu. Iya. Nah, nanti kita akan kulik lagi soal Anggi mengenai Persija, tapi jangan kemana-mana, kita akan break setelah jelas satu ini. Kembali lagi di Tor Bola-Bola. Nih berbincang lagi soal pengalaman Anggi sebagai Jackmania yang sudah senior menurut gua ya. Anggi tinggal di mana Gi? Sebagai korwil mana nih? Kemayoran sih, masuk ke Sukorwil Sunter. Oh, ada jabatan di sana, bendahara, ketua atau? Enggak ya? Ketua. Harus juga kan? Agak. Oh, bohong. Tadi katanya Jackmania cabang Palembang, enggak ya? Enggak ya? Oke, pengalaman Gi yang paling seru nonton Persija kemana aja? Paling jauh? Paling jauh ke Singapura. Tahun berapa tuh ke Singapura? Tahun 2019. Di awal. Itu waktu itu kalau nggak salah kualifikasi ACL ya, setelah juara itu lawan Home United. Iya betul. Kita menang 4-0. Iya. Oke. Itu yang paling berkesan. Ada kalau di Indonesia? Sebenarnya ada momen berkesan lain sih waktu away ke Surajaya Lamongan. Nah itu tuh waktu itu aku tuh ditolak gitu ceritanya sama gebetan. Jadi oke, ini curhat nih, sesi curhat ya, Jackmania. Oke. Iya, away aja deh. Terus pas away kan aku beli tiket VIP. Pas aku jadi ada pemain tuh baru keluar dari ruangan
silang ganti. Silang ganti. Aku teriak-teriak manggil-manggil pemain sini ini terus mereka manggil balik. Kok mereka kenal aku ya? Iya. Jadi excited aja sih di situ, yang tadinya sedih jadi seneng deh kok mereka notice ya gitu. Oke, mantep. Kalau hari berkesan mana? Apa ya, itu dulu banget sih sebelum akhirnya jadi jurnalis sekarang kan. Ya pernah, karena gue orang Jakarta kan. Ya suka Persija ya karena emang dulu balik lagi bagi orang Jakarta nonton bola ya hanya Persija tahunya kan. Momennya yang paling berkesan ya 2021 lihat langsung Persija juara di GBK. Oke. Itu waktu itu kan. Terus sering berjalan waktu yang ya away itu ya pernah sekali tuh ke Palembang. Itu belum ada tol, coba ngasihin di Jakarta Palembang ada tol dong. Itu berapa lama tuh? 24 jam. Terus 24 jam. Iya, itu 24 jam itu paling lama tuh ke Palembang tuh. Dan kalah lagi waktu itu 3-0. Nyesek Itu 2012 apa kalau nggak salah kan. Itu. Terus mencoba kayak Anggi away ke luar negeri belum. Karena waktu itu udah jadi wartawan. Dan semenjak jadi wartawan, kebetulan emang basicnya kan sepak bola nasional ya. Udah dari 2015 tuh. Udah hampir 10 tahun di jurnalis sepak bola nasional. Ya emang diterjuninnya dari kantor suruh megang Persija, liputan Persija gitu kan. Dan kadang-kadang diajak Persija juga away. Kemarin pakai ke Ternate. Gitu? Ternate. Kemarin ke Ternate, terus Malut pernah juga ya. ke Malang lawan Balikpapan, pernah lawan Balikpapan sama lawan Arema pernah waktu itu. Ya momennya seru aja, lebih kenal dekat sama pemain gitu kan, official lebih suka kadang-kadang belanja ke supermarket terus itu sama Rejaldi Hayanusa dulu kasih tahu ini bang wangi nih sabunnya nih bang gitu sabunnya wangi enak buat mandi gitu ya udah suka ya kalau menjadi wartawan kan pemain juga suka curhat kan suka WA kan bang di mana yuk ngopi di bawah gitu misalnya suka jalan bareng lah sama mereka jadi kita kayak teman gitu kan ada teman ada masnya teman dan masanya buat nulis dia kalau seandainya kritik dia main yang jelek atau apa gitu. Oke, itu serunya jadi wartawan itu kedekatan dengan pemain official tuh pasti ada gitu ya. Nah, kalau Anggi paling jauh di Indonesia naik apa? Kalau dia 24 jam naik bus, gue yakin Anggi pasti nggak naik bus. Gak mau kayaknya. Pernah naik kereta, naik bus gitu atau pesawat? Pesawat sih ke Bali. Ke Bali. Di Indonesia udah muter mana aja Malang. Ke Bali, ke Malang. Kalau di Pulau Jawa udah hampir semua ya? Maguwoharjo. Terus dulu 2010 pernah ke Siliwangi. Siliwangi. Terus nembus kandang rival. Iya, kandang rival. Bandung. Tapi lawan Persib. Iya. Tapi bukan lawan Persib, lawan Persita. Kalau lawan Persib nonton di sana pernah? Belum sih. Belum. Nyimpen atribut dulu ya kali ya. Oke. Next ke Sleman berangkat nggak nih? Ada 2 match loh di situ ntar. Kalau Sleman sih kayaknya enggak, tapi kemungkinan nanti insya Allah lawan PSIM. PSM. Ke Jogja ya? Iya. Mantap. Ketemu Mahar nih, pasti ngeliput. Itu jalan juga. Enggak. Di rumah aja. Di rumah di Jakarta aja, ke kandang aja. Tapi dengar-dengar belum tentu ada penonton gitu sih pertandingannya. Rumornya. Rumornya. Tapi rumornya fixnya katanya diubah jamnya ke main sore. Main sore. Nggak jadi main malam. Artinya kalau menurutku main sore boleh ada penonton. Boleh ada penonton. Iya. Berangkat. Feeling gue sih. Udah pesen tiket. Tuh kan. Tiket pesawat nih? Kereta. Kereta. Pecah telur naik kereta. Tapi kapasitas stadion sana kan hanya 20.000 ya, dikit lah ya. Sementara kemarin PSIM kesini aja itu banyak banget loh supporternya. Dan Jackmania paling juga banyak juga ke sana karena kita Persija terakhir kali away ke Jogja itu 2001, 14, hampir 14-15 tahun yang lalu. Jackmania ke kandang PSIM. Dan lama juga ya. Momen ditunggu-tunggu karena kan mungkin tahun klubnya juga kedekatan kan 28 sama 29 kan. 28 29. Mepet dan mereka juga pengen merasakan atmosfernya lagi di Jogja semenjak Sleman degradasi ke Liga 2 kan. Memang jujur mungkin Anggi pernah juga ngerasain kan. Enak ya away ke Jogja? Enak jalan-jalannya sih dia. Mungkin ada kenangan yang lain kali ya. Iya. Mau jalan nih. Iya kan? Kalau di stadionnya tuh sebenarnya lebih nyaman stadion-stadion di Jakarta ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan away besok bawa 6 poin ya. Lawan Biak, kemudian lawan PSM Yogyakarta. Amin. Nah ini yang menarik juga nih. Fox in the box. Wih, Excel untuk Ahu bro. Nyetak 6 gol. Salah satu pemain tersebut lokal ya. Ada selain itu ada Yakob Sayuri atau siapa juga ya. Ezra Walian ya akhirnya juga bisa nyetak 6 gol. Excel Rutu Kahau menurut Hari
dan juga Anggi hari dulu ya. Apakah ini yang dibutuhkan oleh Coach Sousa? Yang tadi seperti awal gue bilang. Sesuai dengan skemanya. Ya, awal pembentukan the winning team Persija menang mulu kan di depan itu tadi bilang. Excel, Alano, sama si Maxwell. Nggak terlepas dari Almeida kita bisa sembuh dari cedera itu. Apakah menurut lo ini yang cocok di skemanya Sousa? Iya, kalau menurut gua sih melihat pengambilan Excel kan emang dia striker yang nggak pantang menyerah ya. Kalau kita lihat ya bener-bener fighting spiritnya gokil sih. Fighting spiritnya gokil sih emang. Dan dia emang nggak pernah, kalau dalam sisi latihan kan kayaknya pas dipantau kan dia emang selalu berusaha yang terbaik lah. Walaupun persaingannya semakin berat, ada Aladin, ada Gustavo Almeida, dan juga ada Mauro Gisra yang merupakan striker timnas Indonesia kan. Dia sebagai pemain nggak muda juga kan, nggak tua, masih 26-28 apa sekitar itu. 27 kan katanya kan standar pemain bola tuh kan dia menunjukkan diri kalau dia tajam gitu kan. Dan benar kata tadi bilang 6 gol itu membuktikan diri bahwa dia emang layak dipanggil ke timnas Indonesia. Setuju. Soalnya kalau ngeliat dari statistiknya Yakob sama statistiknya Ezra Walian, menit bermainnya si Excel itu lebih sedikit ketimbang mereka. Dan artinya kalau misalnya Excel sering dimainkan dengan menit bermain, kasihlah contoh dia main 30 menit, 40 menit. Nah, mungkin bisa jadi opsi kan. Kalau seandainya nih jumlah golnya bisa lebih banyak lagi gitu. Soalnya kita suka rindu juga sama sosok striker lokal Persija yang notabene itu gacor. 2000, mungkin Anggi juga ingat kita dulu punya Aji Kusuma. Yang mana Thomas Doll dia harus bersaing sama Kremenchik. Artinya kan sama-sama gacor juga kan, tapi Aji menunjukkan diri kalau dia tuh lokal mampu bersaing dengan Kremenchik yang strikernya yang statusnya tuh datang ke sini dengan pemain timnas Ceko kan. Iya, artinya kan harus ada sebuah kebanggaan di situ ya. Iya, harus ada kebanggaan bagi Excel. Lawannya Gustavo, Mauro Gisra sama Aladin yang ya oke lah kalau menurut gue dengan main. Bisa lah besok ya lawan Biak, menurut lo starter nih? Ya, mempertahankan the winning team di lini depan. Gue setuju dia starter. Excel? Kalau aku Excel tuh tipikal pemain yang nggak harus banyak sentuhan bola ya, tapi kalau dia ada di tempat yang benar itu bisa jadi momen yang tepat gitu. Box in the box memang nggak banyak gerak, tapi tahu instingnya itu ya. Iya, terus dia juga punya kemampuan positioning sama duel udaranya juga bagus gitu. Nah, terus si Excel ini dia bisa nunjukin ya di performa yang kemarin pas dia jadi starting, dia bisa cetak 2 gol. Nah, menurut aku dari menit bermain dia yang terbatas, dia bisa membuktikan dengan 6 gol dan 3 assist gitu. Itu conversion rate-nya cukup tinggi. Jadi harapan aku sih Excel ke depan bisa dapat menit bermain yang lebih banyak lagi. Dipanggil ke timnas setuju, Hari? Jangan dulu. Kalau gue setuju. Kenapa takut cedera ya? Iya. Segitu sayangnya sama Excel, takut dipanggil timnas cedera. Kalau gue sih setuju. Excel saatnya membela timnas Indonesia. Tapi kalau ngelihat kemarin penampilan Maxwell menurut gue sorotannya nih, nggak perform kemarin. Iya. Lepas. Ada momen di mana ketika Maxwell berapa kali peluang tuh nggak cetak gol, hampir kepleset kan pun pernah. Kepleset itu sampai gue ngeliat ke kursi pelatih, Sousa itu dari diri sampai duduk. Nanti kan dia udah ganti, kira gitu kan. Akhirnya diganti sama si Maxwell tuh sama Arli. Ganti sama Arli kan. Dan ya emang sesuai sama omongan pelatih selepas pertandingan, permasalahan tim ini sebenarnya adalah nggak bisa memaksimalkan peluang untuk jadi gol. Banyak banget peluang kan kalau kita lihat mana Persebaya kita bisa 6-0. Betul. 5-0 artinya kan peluangnya banyak kan. Nah itu mungkin belum harinya kali. Mungkin pelatih udah sadar kali ya mungkin ya. Ketika pemain nggak perform sampai menit berapa, tarik gitu. Berarti dia harus evaluasi diri berarti. Mungkin Anggi sebagai Jikmania juga waktu ngeliat Gustavo lawan Bayangkara kan ini gue nggak gol-gol ya kan, kok nggak ditarik-tarik kan, nggak mau coba masukin ini kan. Mungkin Anggi sebagai Jikmania juga bisa komentar kan, penasaran kita kata pelatih fokusnya ketika lu dapetin peluang tuh seharusnya mencetak gol, jangan menyanyikan gol. Itu permasalahan terbesar Persija selama ini seperti itu, dibalik kartu kuning kartu merah ya yang ada terjadi di Persija. Berarti kemarin tuh Maxwell dan juga evaluasinya adalah kartu ya. Berarti ada emosi yang harus bisa diredam lagi dari pemain-pemain Persija kata hari ini. Kalau menurut Anggi kemarin siapa yang nggak perform dan apa evaluasinya buat Persija? Yang lawan Persebaya. Sepakat sih kayaknya, aku ngelihat Maxwell ya, makanya coach kan juga diganti sama Arli. Terus emosi, kan kemarin Alano kartu lagi.
Apalagi ini pemain sering banget ngoreksi kartu. Nih rebutan ke 100 kartu kayaknya ini. Kartu secara emosional fan-fan aja nggak melihat Persija ini? Kalau aku sih sebenarnya nilai Alano itu penampilannya sih cukup impresif ya, karena kan dia juga nyumbang 1 assist juga kan di golnya Excel. Ya, tapi emang harus kontrol emosi itu penting juga. Menuju 7 pertandingan sisa ini harus bagus ini. Tapi kemarin olahraga dari Anggi lihat nonton di GBK, Persebaya gimana? Kemarin kan ada tuh video penyambutan di stasiun ya, kemudian ada bagi-bagi makanan juga. Overall oke sih, positif. Menurut lagi gimana kemarin? Pengamatan langsung ada yang mau disampaikan nggak? Jadi aku ngelihat kalau di sebelum-sebelumnya ya, pertandingan Persija lawan Persebaya itu tensinya tingginya hampir sama kayak pertandingan Persija lawan Persib gitu kan. Tapi di sini aku mau apresiasi sama The Jackmania dan juga Bonek Mania gitu. Mereka tuh bisa mengubah cara pandang yang sebelumnya tuh kita tuh rivalitasnya tuh panas banget gitu ya. Betul. Sekarang kita udah bertransformasi nih jadi supporter yang rivalitasnya tuh jadi adem gitu kan. Nah ini tuh patut jadi contoh untuk supporter-supporter di Indonesia juga gitu kan. Kalau misalkan rivalitas itu cuma 90 menit di lapangan, sisanya kita saudara. Gitu. Kemarin pengalaman ketemu dengan Bonek gimana? Aku alhamdulillah setribun sama Bonita sih yang tadinya mungkin. Bonita. Iya, Bonita. Terus yang tadinya kan aku juga punya temen Bonita, kita ceng-cengan. Sekarang kayak ya adem aja gitu. Ya ceng-cengan juga sih kalau di stadion ya. Tapi kalau misalkan selebihnya ya kita saudara lah. Dulur. Emang nontonnya di tribun mana, Gi? Aku di VVIP sih. Oh, VVIP. Kalau hari mah di lapangan langsung. Kita di media. Di media. Oke. Ngelihat bagaimana kemarin supporter yang akur lah istilahnya seperti itu. Ya, positif ini keakuran Jackmania sama Bonek kan udah terjalin 3 tahun yang lalu ya. Anggi nggak tahu pernah ke Surabaya? Aku belum pernah ke Surabaya, tapi dan akan ke sana. Harus sih kayaknya mau nyobain gitu. Oke. Kalau gue sih belum pernah ke sana, tapi melihat di media sosial kayaknya keakraban kedua supporter ini yang udah semakin dewasa harus kita patut apresiasi ya Mas ya. Dan yang kedua, kalau melihat kemarin tuh Bonek itu lebih banyak ketimbang musim lalu datang ke Jakarta. Karena kan kelihatan banget di tribun media tuh kan Bonek tuh maksudnya di tribun atas tapi agak nyorong ke sebelah dari di atasnya kategori 1 gitu. Di situ kan tapi meluber enggak ke tengah kan Gi. Nah, itu benar-benar banyak banget Bonek yang datang ke sini kan. Nah, kalau dipikir lagi penyambutan dari Jackmania dan juga Bonek selama di Surabaya Jakarta tuh semuanya enak. Nah, apa diajak kuliner. Kemarin ketemu Bung Ferry kan di sini kan. Hari ini gua ada janjian nih Har, mau apa namanya? Jamu ya. Mau jamu sama Bonek. Banyak senior lah ya. Katanya kan kata Bung Ferry mau cobain apa sih makanan khas Surabaya itu namanya ketupat apa gitu, katanya paling enak Surabaya. Bung Ferry nantangin, nih di Fatmawati ada tuh paling enak tuh, coba ya. Akhirnya makan sana lagi, terus enak deh kalau makan ketan susu Kemayoran. Makan Adinta ketan dicabut sama Bonita kan lebih enak, makan nasi pecel kan gitu kan, petis, lontong bala, banyak lah banyak. Seru banyak. Dan kerennya lagi kan Persija kemarin tuh ada acara donor darah ya. Di acara itu kan ketika tribun ya di GBK sendiri di lingkaran GBK itu kan ada donor darah acara Persija. Itu kan pas buat pintu masuk Bonek datang tuh. Nah, ada beberapa Bonek yang juga ikut donor darah. Keren. Ya, artinya kan apa yang lakukan Persija tuh juga patut diapresiasi sama Bonek yang datang ke sini kan. Nih kalau bisa jangan cuma Bonek aja, sama tim lain juga harus seperti ini. Kita harus sedulur, saudara. 90 menit rivalitas, selebihnya adalah bro, gitu. Betul, apalagi kemarin cen-cenan ada tuh di stadion, tapi setelah itu di luar stadion juga ada, tapi ya udah nggak apa-apa seperti itu. Oke, Persija besok lawan Biak. PSBS Biak nih harus menang di Sleman. Tapi ini ada apa dengan Biak ya? PSBS Biak ya hari ya? Ini nggak pernah menang dari 10 atau 11 laga. Ini ada apa dengan Biak? Terlepas dari apa ya? Ada isu finansial, kemudian dan sebagainya. Sebenarnya menurut hari ini ada apa dengan Biak dari teman-teman di lapangan kan, sebagai jurnalis pasti ada insight lah. Berarti judul film ya, ada apa dengan Biak? Iya, ada apa dengan Biak? Ada Biak. Nggak. 10 pertandingan tanpa kemenangan merupakan sebuah prestasi negatif ya bagi sebuah tim profesional kan. Yes. Walaupun sebenarnya jadi PSBS Biak tuh klub yang sejak promosi ke Super League nggak bisa main di Biak.
Musim Bener. lalu main di Bali. Bali. Musim ini main di Sleman. Sleman. Dan emang kapasitas stadion di sana itu nggak bisa mencukupi buat gelar pertandingan. Kalau masih ritme Liga 2 masih bisa. Tapi kalau udah promosi ke Liga 1 tuh agak berat. Dan sebenarnya harus dipikirkan bagaimana tim-tim di Papua sana ketika harus mau promosi ke Liga 1 harus punya fasilitas olahraga yang kayak seperti Persipura punya gitu kan. Ada stadion Lukas NMB yang benar bagus dan bisa menang pertandingan buat kelas Liga 1 kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bermain tadi Mas Vina sebut tanpa ada finansial itu merasakan beban mengaruh ke mental tim permainan. Contoh kemarin dia away 2 kali lawan Borneo sama Bali. Dari bawah pemainnya aja mereka hanya 17 pemain ke sana. Dan pemainnya sana tuh ya kalau dari pandangan jurnalis kan kabarnya 2-3 bulan tuh belum menerima bayaran. Itu kan merusak mental tim ya. Betul. Ya merusak mental tim, merusak permainan, kondisi tim seperti apa walaupun sebenarnya fighting spirit mereka tuh ada, tetap ada. Cuman ya balik lagi hingga akhirnya kalah 6-1 sama Bali, 5-1 sama Borneo. Dan walaupun sebenarnya nggak ada konfirmasi, belum ada konfirmasi dari manajemen PSBS Biak kalau masalah ini kan. Nah ini seharusnya menguntungkan bagi Persija di laga besok gitu Mas. Manfaatkan momen ini ya. Tapi kalau kita ngelihat lawan PSBS Biak walaupun pernah menang, tapi kadang merepotkan kan lawan PSBS Biak. Gimana harapan lagi melihat besok Persija lawan PSBS Biak? Kalau aku sih lihatnya optimis ya, insya Allah Persija menang gitu. Walaupun aku di sini pengen ada rotasi pemain karena nggak 11 orang itu siapa-siapa aja tuh yang penting tuh mentalitasnya pemain yang harus dijaga gitu. Berarti, terus kan kita juga main di tempat netral gitu kan di Sleman. Nah itu keuntungan juga buat tim kita sebenarnya. Berarti Anggi ini punya sebuah catatan the best starting 11 versus Anggi ya. Persija besok ngadapin Biak. Karena kan rotasi kata Anggi ya. Berarti punya catatan nih siapa yang harus main. Tapi apa yang harus diwaspadai dari PSBS Biak? Karena Persija itu kok melawan tim-tim yang peringkatnya di bawah, kadang suka kepleset loh Hari. Lawan Semen Padang begitu, lawan Arema harusnya bisa begitu. Nah ini apa yang harus diwaspadai dari Biak walaupun dengan segala tanda kutip yang segala masalah yang dihadapi oleh Biak. Apa yang harus diwaspadai dari Biak? Biak itu Persija baru 3 kali ketemu Biak ya. Dan hasilnya baru menang sekali. Di musim lalu kalah di Bali dan seri di Patriot. Kemarin menang 3-1 di Solo dengan status Persija tuan rumah. Waktu itu di Manahan kan. Dan itu pun juga sempat disamakan juga 1-1 kan oleh Biak abis Maxwell golin. Terus nggak lama kemudian Biak golin. Artinya kan mereka juga pengen menang lawan Persija kan. Yang jadi permasalahan gini, semoga lawan Biak nanti nggak hujan. Karena kalau hujan itu bisa mengubah cara bermainnya di sana kan. Contoh kita lihat kemarin Bayangkara waktu itu lagi jago-jagonya nih main sama PSBS Biak di Jogja itu dibantai 4-1 sama PSBS Biak karena hujan. Iya karena kan kondisi lapangan mungkin Biak udah biasa main di Sleman seperti itu kan seperti apa dengan kondisi hujan di Jogja mereka dengan cara bermainnya bisa lebih cepat lebih apa karena saya nonton waktu pas Biak lawan Bayangkara. Itu bener-bener gol karena hujan tuh bola laki tuh, banget ya gol beruntung kan. Itu semoga jangan hujan ya di Jogja itu yang pertama karena kan dan yang kedua benar kata tadi Mas bilang Persija ini selalu nggak bagus ketika main tim papan bawah. Semen Padang kalah di Padang. Selanjutnya lawan Biak yang posisinya 18 karena dari jumlah shoot and goal-nya PSBS Biak kemarin lawan Borneo sama lawan Bali. Mereka tuh juga ngeladenin pemain mereka. Ball possession tuh juga nggak jauh beda. Kalau Anggi bilang rotasi, kemungkinan besar kalau feeling saya nggak hanya 2 rotasi. Hanya 2 pemain ya? Hanya 2 pemain. Itu paling dari sisi kiper sama bek kanan, Fajar Fatur Rahman. Karena kenapa saya ngomong kiper rotasi? Karena bahaya bagi Edu dapat kartu kuning lagi satu. Kalau dia dapat kartu kuning bisa akumulasi lawan PSM. Gitu. Fajar, Pemain yang harus diantisipasi dari Biak? Ada beberapa nama. Dia ada 2 ada 1 gelandang dia nomor 7 kalau nggak salah tuh namanya si Blanco Ruyeri. Nah, dia tuh udah cetak 10 gol dalam 23 penampilan dia. Dia emang enak mainnya, bagus. Terus juga ada beberapa pemain Persija yang di sana. Heri Susanto, terus sama Pablo Andrade.
yang kemarin Pablo. back kirinya Persija yang musim lalu. Dia cetak gol ke gawang Persija waktu main di Manahan Solo. Itu cukup diwaspadai. Lalu ada Nur Hidayat, kapten timnas Indonesia masih usia muda yang main juga di sana. Dan kipernya sih kalau menurut gua sih Mas yang harus bisa membuat Persija kesulitan. Karena kalau flashback dia ke lawan Persib di Bandung, itu Persib harus membutuhkan menit ke 89 sekian baru cetak gol. Yes. Dengan beberapa peluang yang ada di situ. Balik lagi kalau kata Soja bilang, harus bisa memanfaatkan situasi menjadi gol. Nah, itu. Sekecil apapun peluang, harus klinis di depan gawang. Iya. Lawan Biak ya, Biak nih kayak apa ya? Kayak main Padang, kayak ada motivasi lebih menghadapi tim-tim besar kan, seperti Persib atau Persija. Bisa ngerepotin gitu. Bisa ngerepotin. Iya, main tanpa bebal apapun masalah yang terjadi, udah all out aja. Nah, itu yang harus diwaspadai dari Biak ya. Setuju kan? Atau apa yang harus diwaspadai dari Biak lagi? Hah? Mantan ya? Mantan. Ya, mudah-mudahan sih jaga perasaan Persija, jangan jaga gawang lawan. Iya, harus bisa ya menang. Nah, oke, pasti semua Jackmania mengharapkan Persija bisa meraih kemenangan ya. Kalau bisa menang telak ya, menghadapi PSBS dia. Nah, kita akan membahas starting line ya 11 pemain terbaik versi Anggi dan Hari. Kira-kira siapa yang akan diturunkan besok Coach Sosa? Tapi menurut Anggi nih, menurut Anggi siapa yang diturunkan oleh Persija? Kan tadi bilang ada rotasi kiper dulu. Kan, awalnya kan aku pikir rotasi, tapi pas Mas Hari bilang gitu kan aku jadi oleng ya. Iya, benar Yaudah, juga. aku kayak kemarin aja deh, Tubarao, Rizky Ridho. Dari kiper dulu. Andri Tani atau Edu? Atau Cyrus Margono? Cyrus Margono. Nggak mau, Cyrus, pokoknya Andri Tani aja. Andri Tani, oke. Andri Tani, terus Tubarao, Rizky Ridho, satu lagi tengahnya. Pak, Jordi ya boleh. Jordi, Kiri, Doni, ya. Doni. Enggak Sen? Hah? Enggak Sen ya? Aku Doni sih. Doni. Sen kabarnya masih Sen cedera. masih nggak bisa main. Nggak bisa main ya? Sen, terus Mauro Gisra. Ya, dua itu aja sih. yang nggak bisa main. Ya, oke. Tengah? Tetap Van Basti ya tetap sih. sama Fabio Van ya. Basti, Raihan Hanan, Fabio. Udah Terus klop. Maxwell, Tetap si Maxwell Alano, Excel. oke. Maxwell kemarin kan lagi nggak perform. Kemarin pertemuan pertama hat-trick kan? Hat-trick 3 gol. Iya. Pasang lagi nggak? Atau ganti rotasi? Yang tadi saya bilang hanya 2 atau 3 pemain ya. Nah, ini siapa yang ganti? Itu. Kalau kiper mungkin ada rotasi lah ya. Yang tadi bilang Edu harus waspada juga kalau dapat kartu kuning, lebih baik menyelamatkan lawan PSIM atau lawan Biak kan harus dipikirin juga sama Souza kan. Mungkin Andri lah. Fajar. Andri, terus bek kanan Fajar karena Bruno juga ya karena jarak mepet waktu ya kan cuma beda 4 hari kan. Ya, rotasi ya. Persija tetap stay di Jogja. Harus ada waktu masa istirahat yang lebih panjang di pemain kan. Dan belakang itu boleh kayaknya Jordi ditahan dulu ya karena terakhir ngomong the winning pelatih masih akan mempertahankan the winning team kan. Berarti belakangnya masih Paulo sama Rizky Ridho udah pasti. Tapi kan Rizky Ridho semangat semakin membara setelah punya anak kemarin. Alhamdulillah, iya benar. Isinya ya pasti kan dia kepikiran anak-anak pengen nunjukin lah bangga lah kepada anak. Kalau sebenarnya ya mungkin Rizky Ridho harus meninggalkan isinya dulu yang baru hairan. Nemenin ya. Jogja lama dari tanggal 17 sampai tanggal 22 kan. Kepikiran juga ya. Cukup lama kepikiran. Mungkin semangatnya video call kali ya ke Ridho. Ayo semangat, biar bisa dapat 6 poin dari kota Gudeg. Oke. Kiri tetap ya. Kiri tetap Doni lah. Doni udah pasti benar-benar gak bakal bisa digantikan tuh. Top emang tuh pemain. Iya, setengah nggak tergantikan ya. Nggak bakal tergantikan tengah. Nah, terus depannya gue rasa Hanan ini kan kemarin main full mulu lawan Bayangkara sama lawan Persebaya. Mungkin dicoba Witan kali di situ gua. Dulu. Mencoba Witan di sana kan. Bukan Mota. Iya, kalau gua sih lebih suka Witan. Witan dulu. Oke. Witan sana kan. Terus 3 di depan nggak bakal bisa diganti tuh. Udah cukup. Excel, Alano, Maxwell. Oke. Walaupun kemarin underperform, Maxwell pasang lagi, yang penting jangan show off ya. Bener, ego banget ya. Oke, bisa lah ya. Gimana Jackmania? Kalau gue sih sama, kurang lebih sama. Depan nggak tergantikan, 2 tengah oke. Winning timnya tetap dipertahankan. Mau Edu, mau Andri Tani di belakang, jadi kiper bebas. Terbaik buat Sosa. Oke. Nah sekarang tebak skor nih, karena di
besok ini di pekan kesekian, selain Persija, PSBS Biak, ada beberapa match. Pokoknya menang kalah ya. Kecuali Persija, PSBS Biak, skornya berapa yang nyetak gol siapa? Bayangkara, PSIM? Bayangkara PSIM main di Bayangkara. Oh, main di Bayangkara. Bayangkara menang. Sama. PSIM. Kalau gue sih Bayangkara biar kekalahan ini bisa menular berikutnya lawan Persija. Persebaya MU. Wah. Madura United. Maaf ya, MU kemarin kalah ya. Semalam Persebaya MU. Duel derby Suramadu ya? Iya. Ya, gue Persebaya lah karena Persebaya. kemarin kan kalah lawan Persija kan. Madura. Waduh. Oke. Kayak kita berlawanan ya, Mang. Iya, nggak apa-apa, bagus deh. Arema Persis. Persis lagi jago, Arema kemarin juga menang di kandang Persita, imbang kalau menurut gua. Imbang. Karena Solo juga nggak mau degradasi kan, Iya. dia harus fighting. Ada motivasi itu. Iya. Oke. Arema. Good. PSM Borneo. Ya PSM. PSM. Maunya sih PSM. Iya, oke. Kemudian Persita. Persik Kediri lah Persita. Persik lah kayaknya Persik. Ya. Oke, sama. Oke. Bali MU. Maluku United. Main di Bali. Anggi dulu coba. Bali United sama Malut Bali kali ya? Bali. Iya, Bali ya? Bali lah boleh Iya, lah. karena main di Bali ya. Semen Padang Persijap. Persijap. Ini dari papan bawah sih. Iya. Imbang nih yang Imbang feeling sih Semen Padang Persijap sih. Oke. Dewa United Persib Bandung. Dewa kan. Iya. Tuh, ini mainnya. Preset ya. Berat ini lagi bagus-bagusnya nih. Persib tuh setelah nggak di ACL, udah tuh gaspol aja di Liga. Iya. Ini tebak skor harapan kayaknya. Iya, ini harapan. Kalau realitas sih nggak tahu nih. Hari lihat paham. Soalnya Dewa kabarnya nggak boleh main di Banten itu, yang bikin bisa Persib bisa menang. Tapi Yeah. gua Dewa lagi gacor di Malut kemarin menang 2-1, Persib juga menang 3-2. Ya berharap sih kalah, tapi kayaknya imbang ya. Kayaknya imbang sih. Tidak sih imbang, feeling gua Iya. imbang. Nah, sekarang terakhir nih. PSBS Biak Persija. Skornya berapa? Yang nyetak gol siapa? 05 deh. Waduh. Pede. Siapa yang golin Ini tuh? Jakarta mau gol 5 abad loh tahun depan ya. 500 tahun nih Jakarta nih. Siapa yang golin? Siapa nyetak gol? Excel 2, Waduh. Maxwell 2, Alanu 1. Oke. Sama, skornya berapa nih? Telak nggak nih? Karena dalam 2 pertandingan PSBS Biak udah kejebolan 11 gol, mental pemain dia masih udah down. Tapi balik lagi kan Persija selalu underperform kalau lawan tim papan bawah. Itu dia. Kalau gua rasa 2-0 lah. 2-0 paling gua. 2-0 ya? 2-0. Yang golin Fabio Calonega asik ya, Iya. dari Fabio jarak ya? jauh ya. Oke. Sama tengah roketnya tuh asik tuh ya. Asik. Sama ya mungkin Rizky Ridho lah. Rizky Fighting Ridho. spiritnya lagi tinggi kan. Cakep. Lewat cetak bola lewat sundulan mungkin kan. Kita nggak tahu. Gitu lah. 2-0. Kalau gua ya setengah lah ya, setengah lusin. Iya. Rizky Ridho baru lahiran kan istrinya, jadi ada motivasi. Fabio bener bisa nyetak gol. Maxwell kemarin hat-trick bisa nyetak gol lagi. Excel Rutuka bisa nyetak gol juga nih kayaknya sama Alano. Jadi ya bagi-bagi gol aja tuh yang mereka. 6 gol ya, 6-0. Harus clean sheet pokoknya ya. Pesta gol besok di Sleman. Oke, harapan terakhir buat Anggi dan juga Hari di 7 laga sisa Persija. Anggi. Jackmania dulu dong. Kalau aku sih berharap Persija selalu konsisten mainnya. Jadi yang laga kemarin itu menurut aku itu sinyal ya. Kalau tim kita tuh udah recovery nih, Macan udah recovery. Nah, harus bisa konsisten supaya 7 laga sapu bersih. Sapu bersih. Wajib ya. Wajib menang. Harapannya ya mungkin hampir sama kayak Anggi, lebih ke jaga emosi. Jaga emosi. Lebih kayak Anggi sama, penting pemain jaga emosi. Ya apa yang spanduk Jackmania kemarin kritikan ke jangan banyak kartu ya batu ya mungkin lah cobalah kita ditahan lah. Ya bukannya kita nggak mau dapat, bukannya biar nggak pelong pemain, tapi maksudnya kalau kita lihat pesaing Persija, Persib Borneo itu
kalau lihat di statistik dia tuh paling papan bawah yang nggak pernah dapat kartu kuning kartu merah jarang gitu. Jaga Gapnya ini loh. dia jaga kan harus jaga emosi karena akan berpengaruh ke bisa absen pertandingan atau Betul, apa berikutnya ya. Oke. Penting tetap fokus, jangan emosi. Udah. Fokus, jangan emosi, jangan ada kartu lagi. Kemudian 7 pertandingan sisa kata Agi, sikat habis dengan kemenangan. Oke, terima kasih Agi. Terima kasih. Har. Terima kasih Jackmania sudah menyaksikan Terbola-bola. Pokoknya saksikan terus tim kesayangan kita Persija dan dukung dimanapun tim kita bermain ya. Pokoknya, buat Persija, buat Champion.